Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan. Saya mau ke Bang Andi Aswan sebagai Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi dan juga Prabowo Mania. Dari tadi Anda menyebutkan bahwa prioritasnya adalah ya program-program populisnya Pak Prabowo ya, seperti makan bergizi gratis, kemudian swasembada pangan. Tapi pelayanan publik tidak boleh terganggu dengan efisiensi anggaran ini. Saya tidak mendengar kata infrastruktur. Padahal visinya Pak Prabowo itu adalah keberlanjutan, di mana program unggulannya Pak Jokowi adalah pembangunan infrastruktur di IKN. Jadi itu udah nggak menjadi prioritas ya? Ya kita begini, kalau waktu Pak zaman Jokowi yang itu prioritas. Kan kita lihat keadaan sekarang itu seperti apa. Dengan fiskal yang sangat kecil ini, memang harus dikelola lebih baik dengan prioritas-prioritas yang... Jadi IKN bukan prioritasnya Pak Prabowo ya? Ya kalau kita melihat kenyataan, itu memang bukan prioritas. Kalau menurut saya ya, kalau itu udah kemarin. Karena apa? Ya bagaimana bisa memang kalau tadi 29 triliun itu, karena di situ ada anggaran IKN juga itu sebetulnya, yang nanti minta persetujuan dari DPR. Begitu Bang Adian ya? Anggaran IKN itu turun dari 5, sekian jadi 1,6 triliun. 1,6 triliun total. Dari 6, apa indikatif 6,6 triliun itu kalau menurut kita itu hanya cukup untuk biaya perawatan, tidak akan ada penambahan apa-apa. Nah sekarang kalau begini. Tapi kalau kemudian misalnya ditanya gini, misalnya kita ditanya gini. Wahai rakyat, mana yang kalian lebih butuhkan hari ini? Makanan atau IKN? Ya pasti butuhnya makanan dong. Ya sudah, IKN-nya harus rela dulu ditunda 1 tahun. Jadi ini dulu, saya mau jawab. Semua dilakukan demi rakyat. Ini kan kita bicara IKN, tadi MBG kita sudah bicara. Nah untuk IKN ini, ya dengan dana seperti itu memang kalau kita lihat memang kemungkinan akan lebih selektif lagi gitu. Mungkin pelayanan sebagainya. Tapi kita lihat bahwa IKN ini kan KPBU. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini harus pandai-pandai juga nih Pak Bas ini untuk bisa mencari investor dari luar. Jadi belum ada investornya ya. Ini kan kita belum tahu 2025 ini ya kan apakah ada investor. Kalau kemarin kita lihat Rusia sudah masuk kan, Australia sudah masuk walaupun tidak signifikan. Tapi sudah ada willingness itu loh dari investor asing ya untuk masuk itu. Dan ini tinggal bagaimana KPBU ini dioptimalkan gitu loh. Ya kalau kita kan 20% itu dari APBN, 20% itu dari BUMN. Ya kan 60% itu adalah dari KPBU. Nah, sebentar dulu Bang Ardian. Jadi kalau perlu, kalau begitu ya, bagaimana sih ini sekarang ini Pak Bas ini bisa memikirkan, memutar otak lebih ini lagi ya. Bagaimana mendapatkan investor dari luar. Ya, itu salah satu solusi juga untuk jadi nggak boleh bergantung sama pemerintah lah ya. Ya, yang jelas ikan itu tidak akan mangkrak lah. Percayalah. Tapi progresnya melambat dan bukan prioritas. Progresnya mungkin akan melambat. Dulu itu ceritanya IKN itu dibentuk tidak akan menggunakan APBN. Pada lalu dalam prakteknya ternyata investor nggak masuk. Kemudian datanglah Presiden Jokowi saat itu untuk minta ayo masukin dong 90 sekian ya kalau nggak salah ya. 90 triliun di awal. 90 triliun dong untuk bangun IKN. Jadi yang terbangun sekarang ini bukan dari investasi swasta, bukan dari KBL, bukan. Tapi murni APBN. Masih tersisa lah dalam 5 tahun ke depan 48 triliun lagi. Kalau kita bagi rata harusnya antara 8 sampai 9 triliun lah per tahun. Tahun ini diputuskan tinggal 1,5 triliun. Katanya ada sisa investasi 6,3 triliun. Tapi tidak tahu kita. Dari mana dan bagaimana perjanjian investasi segala macam kita tidak tahu. Nah, saat ini seluruh anggaran dipotong. Yang dibutuhkan adalah kelegowoan apa ya? Kelegowoan itu kerelaan. Kita legowo sudahlah. Oke, kita harus selamatkan anak-anak kecil kita harus selamatkan generasi kita segala macam. Yang lain ngalah. Oke, tapi bisa nggak semuanya dipotong? DPR-nya dipotong sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Kementerian Pertahanan sedikit, ini sedikit. Sesuai dengan arahan yang 16 poin tadi itu gitu loh. Sehingga rakyat melihat, oh ini semuanya fair, adil gitu loh. Nggak ada, lu sana nggak, sini nggak. Kebayang nggak bagaimana intonasinya Menteri PU? 81 triliun. Saya tadi siang baca Mbak. Singapura itu cuma 611 kilometer. 711 km, 100 km persegi lebih besar dari Jakarta. Anggaran Kementerian Pembangunan Nasionalnya itu hampir 60 triliun. Yang diurus rakyatnya nggak sampai 6 juta. Lalu kita Kementerian PU sama dan Kementerian Pembangunan Nasional ngurus 280 juta, 24.000 pulau, cuma 29 triliun. Ya pantas dia kesel.
Oke, ya. Itu loh. Ya. Pantas kesel. Ya, dia Ya. bingung juga. Ini gimana baginya? Oke, Anda sebentar Mbak, oke. belum selesai. Tahu nggak berapa ASN-nya PU? 46.000. Seluruh Indonesia ya di Ya. kantor Kanwil ya. 46.000 aparatur sipil negaranya Kementerian PU. Total gajinya kita perkirakan antara 8 sampai 9 triliun. 8 sampai 9 triliun orang gaji orang Ya, ini ya. untuk 46.000 orang ini hanya mengelola anggaran 20 triliun. Efisien nggak? Nggak efisien juga. Oke, Kenapa? Orangnya banyak, gajinya gede, yang dikelola sedikit. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi Anda melihat bahwa memang pembangunan IKN ini sudah tidak menjadi prioritas keberlanjutannya Pak Harusnya Prabowo ya. tidak. Prioritas tidak prioritas itu kan tergantung dari need dan must tadi, apa want dan must Mas tadi. dan wants. Tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan. Oke, kita pengen IKN pengen, tapi untuk hari ini mana yang harus selamatkan? Gedung-gedung di sana atau perut anak-anak ini? Oke. Gitu loh. Secara kebijakan publik. Oke. Jadi kalau Sebentar. waktu itu PKS menolak, ya kan, satu-satunya fraksi di DPR yang menolak pemindahan ibu kota negara itu ya PKS. PDIP kan dukung. Ya kan? PDIP dukung. PKS doang Dan yang ada nolak. Itu 8 fakta ya. alasan waktu itu kenapa PKS menolak. Silahkan aja dilihat nanti. Ya. Ada jejak Jelas salah digitalnya. satunya apa? Saya kasih Ya kan? kesempatan Dan kampanye. memang waktu itu bukan kebutuhan, dan kalau kita lihat prosesnya juga ya dadakan begitu ya. Ya. Jadi ya sekarang kan dilihat sendiri ya dengan kondisi seperti itu, sudah dibayangkan ada Hambalang dulu juga terbengkalai. Nah, kita memang tidak berharap IKN itu terbengkalai ya, karena keinginan untuk memindahkan ibu kota pemerintahan sudah lama ya, tapi kan tidak direncanakan dengan baik begitu ya, tidak melihat kapasitas anggaran yang kita miliki begitu. Canggih nih. Nah, oleh karena itu balik lah. menurut saya itu yang harus diperhatikan. Oke, jadi begitu. menurut PKS, menurut Anda sebagai anggota Banggar, pemerintah ini memang saat ini kebutuhannya atau prioritasnya bukan ke proyek pembangunan IKN ya? Iya betul. Jadi saya sepakat dengan Prabowo ya untuk menunda dulu ya anggaran untuk IKN atau mengurangi anggaran untuk IKN karena memang tidak urgens di sana ya, tidak ada banyak urgensitasnya. nasi itu Ya kan? Lebih urgen lagi memang bagaimana ya upaya untuk sektor ekonomi masyarakat bisa berjalan. Oke. Karena tadi itu ada kekhawatiran gejolak sosial ya akibat misalnya pengurangan ini ya, karena tadi misalnya yang punya pasir nggak bisa menjual pasirnya, Ya, efek batu dominonya dan banyak. sebagainya. Oke. Tapi memang sekali lagi menurut saya ini adalah peluang bagi pemerintah untuk mengevaluasi anggaran yang selama ini mereka kerjakan ya, tantangan bagi kementerian kelembagaan. Coba lihat misalnya, saya lebih senang misalnya bicara soal daerah. Seharusnya dana untuk daerah nggak boleh dipotong ya, karena kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu lebih kurang ada 36 urusan yang sudah diserahkan ke daerah. Tapi kadang-kadang uang ini masih nyantol di kementerian lembaga, sehingga kadang-kadang daerah dalam tanda kutip mengemis-ngemis ke pusat untuk mendapatkan dana itu ke kementerian lembaga. Seharusnya kalau kita sudah tahu bahwa undang-undang itu mendelegasikan 36 Ya, urusan dikasih ke aja. daerah, ya udah jangan lagi disimpan di kementerian lembaga, serahkan kepada daerah, karena pertumbuhan ekonomi itu ada di daerah-daerah. Kalau daerahnya maju ya maka pusat juga akan ikut berdampak terhadap kemajuan itu sendiri. Ya, makanya ketika saya bersyukur juga walaupun tidak banyak ya 50 triliun lebih kurang ya Anggaran transfer daerah banyak lah Bang. 50. Iya memang, tapi ya artinya banyak ya, tapi syukur tidak lebih dari 100 misalnya dipotong ya, tapi paling tidak itu mengganggu memang. Daerah Aceh misalnya otonomi khusus itu sudah dipotong itu banyak juga. Kalau nggak salah Jogja dipotong 400 Iya, ya. dana istimewa dipotong, dana otonomi khusus dipotong begitu Apa? kan. Saya mau ke Pak Apam. Pak Apam, jadi kalau misalnya dilihat kayaknya kebutuhan ataupun prioritasnya Pak Prabowo bukan di proyek IKN. Nah ini nasib Pak IKN bisa gimana ini? Ya pokoknya dikasih biaya untuk perawatan. Karena kalau tidak mangkrak kayak Hambalang. Bisa berpotensi mangkrak nggak? Bisa, makanya itu diatur seminimum buat apa? Tinggal Pak Menteri Pak Bas mengatur ini. Paling tidak terawat. Kan ini lagi musim hujan, kemarin bandara tenggelam. Ya. Kemudian jalan sudah patah-patah karena tanah ya, itu dan sebagainya. Banjir, bukan tenggelam Pak Apam. Ya, tinggal monumennya aja. Ya apalah banjir atau apa. Tapi artinya harus ada dana itu. Karena kalau tidak sama sekali perawatan, ya. dana perawatan itu mangkrak. Itu nanti buaya-buaya balik itu.
ya kan beruang madu balik karena kan habitatnya dirusak. Kami dengar beberapa pekerjanya udah ditarik balik nih ke Ya, Jakarta Pak, karena memang nggak bisa nggak dibayar dan tidak dibayar. Iya, bukan cari kembali, ada yang belum Memang nggak bisa bayar. Iya, ada yang belum Oke. dibayar. Artinya dengan target yang tadi Pak Prabowo kan sempat bilang ya sebelumnya bahwa kita akan pindah nih 2028. Jadi itu nggak Ya itu kan memberi angin surga aja kan nggak mungkin karena bangun dari awal saya katakan. siapa ke pendahulunya? Iya kan dari awal saya bilang pindah negara ibu kota tuh 20 tahunan di seluruh dunia. Jadi kalau 2 tahun Pak Jokowi sudah bilang nggak bisa, nggak percaya sih. Investor datang asing nggak ada tanah PKS percaya PKS. Greenfield itu dari dulu nggak akan ada, selalu harus APBN yang bangun, baru investor lihat mau datang. Kalau dia sudah datang, ini di hutan gue mau nanam apa gitu, atau mau bangun apa, itu yang menjadi persoalan. Oke, jadi itu angin surga aja ya. Iya, daripada ribut lah. Saya mau puterin ini pendapatnya pendahulunya Pak Prabowo soal kelanjutan nasib IKN. Langsung dari Solo ditanya wartawan. Oke, kita bacakan. Ini ditanyakan ke kepala, jadi Pak Jokowi ditanya oleh wartawan soal pemotongan anggaran proyek IKN. Jawabannya Pak Jokowi, tanyakan ke kepala otorita, tanyakan pemerintah. Itu kan Biasa urusan tuh, pemerintah. Jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah, nggak ada hubungannya. Progres ya ke presiden, ke menteri. Itu pernyataannya Pak Jokowi. Jawabannya Pak Jokowi menanggapi proyek kebanggaannya dipotong anggarannya. Jadi sisa 1,7. Saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, kalau melihat responnya Pak Jokowi ya, ini apa? Anda melihatnya bentuk kekecewaan atau kekhawatiran ternyata visi keberlanjutan itu nggak dilanjutkan gitu? Ya emang dia mau ngomong apa? Udah Dia bukan mau marah-marah. presiden. Ya kan dia bukan presiden. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia katakan ya itu. Tanya sama presiden dong. Jangan tanya sama saya. Makanya saya lagi ujian. Kita tanya. Kan jadi maksud saya, ya Pak Jokowi emang harus ngomong begitu. Cuma kan Nana pertanyaan besarnya dari tadi yang belum terjawab. Kenapa kok tiba-tiba ya konon nih kan sudah oversubscribe, banyak yang datang. Investasi ini, investasi itu. Pak Bahlil juga waktu jadi Menteri Investasi kan telah mendatangkan sekian ribu triliun. Terus tiba-tiba hari ini kita bicara pemotongan. Kan bingung kita juga. Mana yang bohong dulu apa sekarang? Kan gitu jadinya. Ya, itu kan gitu tuh. Jadi kan tiba-tiba, kok ini tiba-tiba pemotongan sih? Kita kan melihat betapa indahnya itu IKN waktu Agustusan kan. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Datang lagi. Nah ini, terus tapi Bang Andi oke juga. Pokoknya saya jamin nggak akan mangkrak. Bagus, besok pindah. Duluan. Semangat. Biar nggak mangkrak. Jadi maksud saya kembali lagi ke Pak Jokowi itu tadi. Jadi pertanyaan besarnya, sebenarnya kita sekarang, Nana keren deh. Kalau di political show ini bisa menjawab, ini hasbabul nuzul nih tiba-tiba ada pemotongan yang tiba-tiba kurang ini akibat apa? Akibat kita salah hitung di awal atau akibat ada penambahan di atas kertas, angkanya gede, tapi nggak ada di realnya. Iya, karena kurang matangnya perencanaan. Iya, itu. Sebenarnya di APBN itu kan selalu dibuka untuk APBN perubahan, tapi sudah beberapa tahun ini Nggak ada kita kan APBN nggak ada perubahan, betul. perubahan. Makanya Bambang Walaupun Susantono ada mundur. ruangnya. Maka Bambang Susantono mundur karena banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Iya, Kepala otorita IKN Ya. itu gitu. Karena Jadi nggak ada kan sampai duitnya. hari ini akhirnya ya udah yang paling benar Tapi Mas Ustadz Hensat- Yusuf Mansur. Ya, tapi Mas Hensat, Anda melihat bahwa ketidakprioritasan pembangunan IKN di matanya Pak Prabowo Perencanaannya nggak betul. ini apakah kemudian bentuk beliau itu ingin dulu kan. keluar dari Ya, bayang-bayang Pak Sebetulnya Jokowi? saya yang paling saya takutkan adalah itu kan investasinya kita sudah besar sekali di IKN. Kata Menteri ARA itu 36 rumah menteri udah jadi. Terus katanya juga udah banyak warung Madura buka di sana. Ya. Kalau kemudian ini tidak dilanjutkan, kan kita rugi berkali-kali tuh. Ya. Rugi investasi karena akhirnya nggak bisa maksimal digunakan. Kemudian kalau kita datang lagi ada beberapa renovasi lagi yang harus dilakukan. Jadi ruginya tuh berkali-kali lipat. Sebenarnya sih sekarang ini waktunya Pak Prabowo untuk jujur-jujuran aja. Ini sebetulnya udahlah. Dia Ini mau ngelanjutin apa IKN, enggak begitu? IKN dia, ini go or no go. Kalau lo mau go nanti kapan? Periode kedua saya lah. Periode pertama ini saya akan menyelesaikan dulu nih supaya uang saya balik dulu lah. Uang kita nih balik dulu sehingga program rumah gratis ada, cek kesehatan gratis jalan, Makan MBG bersih. gratis jalan, yang lain-lain ntar dulu ya. Nah terus satu lagi yang penting, kekuatan terbesar Indonesia ini ada di rakyatnya yang banyak.
Ya udah minta pengertian aja. Oke. Kalau misalnya kemudian ada rakyat yang bilang, kan waktu kampanye janjinya nggak kayak gitu, nggak minta tolong rakyat. Ya kasih tahu, sekarang kondisinya beda. Saya juga nggak tahu, ternyata begitu saya jadi presiden, Due diligence-nya nggak uangnya pas. ada. Due diligence-nya nggak dilakukan Nah, waktu makanya itu. cocok juga Pak Prabowo bilang, emangnya jadi presiden enak? Kan setelah dia jadi presiden baru dia tahu tuh. Oke. Makanya mau saya, udah kekuatan terbaik, kalau dilihat ini terbesar sekarang, Indonesia itu rakyat, oke. minta tolong sama rakyat. Oke, jadi aja. kalau dilihat sekarang nih IKN no go ya buat Pak Prabowo ya, itu akan bukan menjadi program prioritas ya. Ya, Kalau menurut saya sih enggak, karena kalau dari Mas dan Wons tadi, Masnya ini terlalu besar. Sementara banyak hal yang harus dilakukan oleh negeri ini kan. Belum lagi pertahanan keamanan. Atau memang Pak Prabowo ingin menjaga perasaannya Pak Jokowi aja. Kalau ingin menjaga perasaan itu mah udah pasti. Karena orang Indonesia itu emang pengennya nggak enakan. Jaga perasaan ya itu udah pasti gitu. Tapi kan menjaga perasaan ini juga bisa diperbaiki gitu. Bisa diolah juga tuh perbaikan perasaan-perasaan itu. Oke. Jadi demi menjaga perasaan pendahulunya. Ya. Ya Ya terima mungkin kasih juga dilanjutkan lah. tapi dengan penyesuaian. Itu pernyataan. Ada perasaan pendahulu, ada perasaan rakyat. Mana yang harus dijaga? Oke. Saya Jadi kan begini juga, Oke. Pak Prabowo ini kan seorang militer. Dia kalau sudah janji, dia pasti akan tepati. Walaupun mungkin ada penyesuaian-penyesuaian gitu. seperti yang disampaikan oleh Menko Infrastruktur ya, kita bacakan sedikit pernyataan Menko Infrastruktur sama dengan Bang Aswan tadi. Kita bacakan. Menko Infrastruktur AHY ini mengoreksi pernyataan Menteri PU yang sebelumnya bilang nggak ada progres IKN. Jadi pembangunan IKN ini sudah dipastikan akan tetap berjalan. Ya. Dan Presiden Prabowo, penyesuaian-penyesuaian ini dilakukan agar prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa didukung dengan baik. Yang soal IKN-nya mana ya? Tadi di depan. Oke, sebelumnya? Di depan tadi. Tadi di depan. Oke, hilang tampaknya ya. Mana? Kita lihat ada nggak? Ya. Pembangunan IKN ini sudah dipastikan akan tetap berjalan dan Presiden Prabowo telah menetapkan alokasi anggaran sebesar 48,8 triliun itu kan dari dikurangi. 2025 hingga 2029. Jadi memang berjalan tapi ada penyesuaian. Penyesuaian. Nah, Tadi bahasa itu kan dia 48 triliun dari 2025. jadi 4 tahun dibagi 4 tahun. Jadi bisa nggak dapat 48 triliunnya itu 2029? Bisa juga. Bisa. Jadi 2025 2029 dapat 48 triliun gitu. Nggak, jadi ini balik lagi. AHY juga mau ngomong apa? Setuju sama PU? Kan nggak mungkin juga. Runyam juga nanti dia sama di mata Pak Prabowo. Jadi dia harus belain juga. Jadi kan kadang-kadang begini loh. Para menteri ini, makanya saya bilang saya suka tuh sama Menteri PU tuh. Dia jujur aja udah kagak ada nih anggarannya diblokir nih. Udah selesai. Udah mendingan gitu aja. Jadi kan kalau misalnya Mas AHY ini seperti ingin membuat seolah-olah masih mendukung Pak Prabowo. Ngadem-ngademin lah. Iya, tapi di sisi lain kan dia juga paham. Oke, Uangnya nggak ada gitu. silakan ditambahin. Ya, Sebelum saya kalau break. menurut saya begini Bang, Kang Hensat ya, bahwa misalnya yang dikatakan tadi ada juga benar, ada juga saya mesti bantah gitu. Bahwasanya apa yang dikatakan dari Pak AHY sebagai Menko, ini yang saya katakan tadi, dia seorang militer Prabowo. Dia kalau sudah katakan janji dia akan tepati, dia tepati. Dan ini kan berkelanjutan. Ya, tadi kan udah penyesuaian gitu. Ya. Kalau dibilang bingung udah nggak bingung. Nah sekarang pertanyaannya begini aja dengan Pak, siapa tadi bilang Pak Menteri PU gitu loh. Apakah dia tahu bahwa ada 48,8 triliun? Dia tahu loh. Ya pasti tahu Satu. dong. Kedua, Terus yang rapat 3 Februari kan, dia kan mesti tahu juga bahwa itu ada tambahan. 8, sekian triliun. Makanya bingung. Nah, 8, sekian triliun tambahan itu katanya Keluar. kirim surat ke Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Nah. Sampai hari ini Belum Sri Mulyani dijawab. belum jawab. Yang keluar adalah pemotongan dari 5, sekian menjadi 1,6. Oke. Nah ini juga jadi problem kita bersama-sama. Mau dengar siapa? Semua beda-beda gitu loh. Mansur. silakan. nah ini ya tinggal. Mana di Sebentar. Oke, silakan sebelum kita mau break nih sebentar lagi. Jadi kalau itu kita lihat apa yang sudah dikatakan oleh Menko AHY. Jadi Menko dapat jaminan langsung dari Bertanggung jawab. Presiden. Tanggung jawab dong. Dia kedua Menko. Nggak, emang sih dia benar juga tuh Pak AHY. Dia kan nggak ngomong kapan mau dilanjutin nggak. Pokoknya ya akan dilanjutkan gitu. Ya, tadi kayak Pak Andi itulah. Ya dilanjutkan tapi nggak akan mangkrak begitu kan. Ya, Tapi 100% nggak selesainya mangkrak. kapan?
Karena ini merupakan ada Selesainya janji kapan? beliau. Mungkin Nggak selesainya selesai kapan? mungkin ya, 2029 bisa selesai. Oke, baik. Kita akan tanya nanti teman-teman Jadi mahasiswa. destinasi wisata. Seperti apa Bukan tanggapannya masalah soal wisata, karena sudah efisiensi masuk itu. besar-besaran di kementerian dan juga Pembangunan, lembaga. legislatif, Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Terus Belum.